Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Saadah Balwi, kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA. Apakah kurang jelas bahwa bangsa kita, kaum Nusantara ini sedang dirongrong? Hak kepemilikan tanah air ini sedang dirampok secara perlahan tapi pasti oleh mereka. Lalu di mana tanggapan kalian terhadap mereka? Jadi tadi sampai mengucapkan apa? Minta maaf. Ya. Gini, itu bahasa Anda minta maaf. Nggak bisa. Perpanjangan Anda. Saya ngomong. Apa dasar Anda untuk minta maaf? Kalau saya minta maaf. Nah teman-teman, ya ini garis besarnya. Siapapun yang berkaitan dan berdekatan dengan klan Ba'alawi ini, pasti cara berpikirnya mereka itu sudah amburadul. Cara berpikirnya sudah rusak. Bahkan mulutnya pun juga sudah mulai kotor. Bisa dibayangkan setingkat menteri, seorang Nusron Wahid, yang dulu dia dibesarkan di komunitas para ulama, para kiai NU. Di saat kiai NU ini dihina, dicaci maki, direndahkan oleh klan Ba'alawi, justru Nusron Wahid sekarang justru menyerang dengan mengatakan bahwa orang yang sekarang ini menanyakan tentang gen Habib itu bisa jadi mereka adalah gennya gen kera, atau bisa jadi mereka adalah keturunan Abu Lahab. Ini luar biasa. Ini tuduhan-tuduhan keji terhadap kiai NU. Adanya polemik nasab ini yang mempertanyakan dan mengkaji nasab klan Ba'alawi ini rata-rata adalah orang-orang NU, kiai NU yang mereka tidak punya kepentingan dengan klan Ba'alawi. Mereka justru ingin mencerdaskan warga pribumi dari glorifikasi klan Ba'alawi. Ini ngeri ketika ada seorang yang dulu dibesarkan di komunitas kiai, komunitas ulama, namun ketika terkontaminasi klan Ba'alawi, orang ini jadi kotor. Nah, kita mempertanyakan terhadap Nusron Wahid ini tentang solidaritasnya sesama kiai pribumi kepada ulama-ulama NU yang sudah dilecehkan, sudah direndahkan oleh klan Ba'alawi. Ini luar biasa. Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Saadah Balwi, Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Ini buat Buya Yahya dan siapapun kiai ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi, tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan pahlawan Diponegoro yang diklaim adalah klan Ba'alawi? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan, bisnis kuburan? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan palsu di mana-mana? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi keagamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Bagaimana dengan semua itu? Kenapa kalian tidak menanggapi mereka? Ini menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kurang jelas bahwa bangsa kita, kaum Nusantara ini sedang dirongrong? Hak kepemilikan tanah air ini sedang dirampok secara perlahan tapi pasti oleh mereka. Lalu di mana tanggapan kalian terhadap mereka? Apakah mungkin Nusron Wahid ini tidak membuka mata ya?
bagaimana klan Ba'alawi ini sangat banyak sekali menghina kiai-kiai pribumi, kiai-kiai NU, bahkan pahlawan nasional seperti Kiai Hasyim Asy'ari dihina oleh klan Ba'alawi. Bagaimana kemudian Rizik Syihab menghina, merendahkan Gus Dur. Bagaimana juga beberapa kiai-kiai NU yang dikatakan PKI oleh klan Ba'alawi ini. Apakah Nusron ini tidak mendengar apa bagaimana? Gambaran bahwa ekologi sosial Nahdlatul Ulama ini adalah bakul sampah, Ini bakul sampah yang akan terus lahir. Ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Nggak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Siapapun itu habaibnya, kalau memang melakukan hal-hal itu batilan, kita lawan. Oknum Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya, itu adalah ini kalau dibiarkan rusak budaya kita. Siapapun itu habaibnya, kalau memang melakukan hal-hal itu batilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Ini ada bukti termasuk yang dibahas tadi malam itu sudah melecehkan kiai-kiai pribumi. Katanya kiai pribumi itu seperti kecoa. Dan ini lebih parah lagi. Ini ada kalimat, ini dari yang sama ya, dari Habib Bakir bin Habib Hani bin Yahya Assegaf. Ini kalau kita tidak lawan sekarang, Indonesia yang jelas akan menjadi Yahudi Raya Nusantara. Kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini jangan pernah takut, kualat. Mereka doktrinnya doktrin sesat. Kenapa? Jelas akidahnya sudah melenceng daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau penjenengan semua kiai-kiai yang asli Nusantara, ini wajib kita lawan ini. Harga diri Nusantara ini bukan perorangan lagi, ini harga diri Nusantara. Ini ada kalimatnya, mohon maaf. Coba kalau penjenengan leluhurnya dihina, kira-kira marah enggak ini? Ini sudah harga diri, bukan masalah pribadi lagi. Ini saya bacakan ya, biar seluruh Indonesia mendengar dan menjawab sesuai dengan argumennya masing-masing. Ini yang pertama, Wali Songo ganti aja jadi Wali Sundel. Kira-kira sudah menghina Wali Songo, menghina Nusantara enggak? Nah, ini wajib kita lawan saat ini. Sampai serak aku ya Allah. Yang kedua, ini ada kalimat juga. Ini menghina semua ini. Satu Ba'alawi lebih mulia dibanding 700 ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang jelas kewaliannya semua ini sudah dihina oleh Habib Bocil, Habib Bakir bin Hani bin Yahya Assegaf. Ini satu Ba'alawi katanya lebih mulia daripada 700 ulama Nusantara. Padahal ulama Nusantara semua adalah wali yang jelas perjuangan dan kewaliannya. Ini wajib semua keturunan Duriyah Wali Songo kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Duriyah Cirebon, Duriyah Jogja, Solo, saya panggil semua, kerajaan Mataram harus bangkit semua lawan ini Habib Yahudi kurang ajar. Ini ada yang ketiga, ini juga menantang ini karena ini di channel Gus Jazuli, ini Banten, ini juga Pondok Thariqah Qadhiyah Naksabandia. Kita wajib menjaga marwah Thariqah Qadhiyah Naksabandia. Ini ada kalimat, ayo Jis ribut sini. Bangunin tuh Wali Songo palsu. Wali Songo dipalsu-palsukan. Kira-kira penjenengan marah gak ini? Nah, ini yang keempat. Ini saking banyaknya ini sudah menghina semua. Kalimatnya lagi, gak butuh kitab, gue Zionis. Ini sudah mengakui bahwasanya dia adalah Yahudi. Gue Zionis, gak butuh kitab dan gak butuh itu semua. Sampai batuk, masya Allah. Ya, nanti minum apa? Yang kelima ada kalimat lagi, zina di luar nikah itu awalnya ajaran Kiai Nusantara, ya kan? Ini sudah merusak akidah Islam, merusak fikih. Jelas ajarannya ingin merusak akidah Islam. Ahlussunnah wal Jamaah harus dilawan, dibersihkan dari Nusantara. Lawan jangan, lawan harus wajib ini. Yang keenam ada juga kalimat Kiai Nusantara pura-pura tawad. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu.
Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Kalau mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ya orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget, padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang penting saya sudah minta maaf kalau saya tertipu. Dan saya tidak menjelekkan NU. Saya orang NU. Saya tidak menjelekkan Banser. Saya orang Ampel. Saya orang NU. Apakah orang Islam mengajarkan maaf itu? Kalau sudah minta maaf itu malah apa minal aidin wal faizin. Coba Pak. Rekan-rekan Banser adalah yang terbaik, mempunyai kesabaran. Silakan. Banser mengamuk kepung Pengadilan Negeri Surabaya usai kiainya dicap PKI oleh oknum FPI. Ratusan orang dari barisan Ansor Serbaguna dan gerakan pemuda Ansor ini memblokade pintu keluar Pengadilan Negeri Surabaya. Meski persidangan Gus Nur telah usai, namun mereka tak mau bergeming dan beranjak pulang dari pengadilan negeri. Mereka terus melontarkan kata-kata kasar dan memaksa masuk ke pengadilan. Luapan emosi Banser ini bukan tanpa alasan. Mereka marah karena dipicu ucapan salah seorang pria yang diduga berasal dari masa FPI. Pria ini diketahui bernama Salim Ahmad. Ia diduga melontarkan olokan kepada salah satu saksi kasus Gus Nur, yakni Kiai Haji Nuruddin A.Rahman yang juga Roi Syuriah PWNU Jawa Timur saat hendak meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya dengan kata-kata PKI. Usai mendengar umpatan ini, ratusan massa Banser pun langsung memanas. Mereka mencegat Salim di pintu gerbang. Sementara Salim sendiri berlari menyelamatkan diri ke arah dalam gedung Pengadilan Negeri Surabaya dan bersembunyi di salah satu ruang sidang. Melihat suasana semakin memanas, aparat kepolisian kemudian melakukan pencarian dan upaya negosiasi dengan massa Banser dan Salim. Ngomong minta maaf di depan orang banyak, wah itu selesai. Oke? Tahu bahaya ucapan Anda, Pak? Bapak itu telah melukai hati semuanya. Gini. Kita bisa sama muslim, tapi bahasanya itu tolong. Ya. Bentar Pak, ini diteruskan apa enggak? Ayo, keluar Kalau diteruskan oke. Habis. Masalah ini putus sudah. Ayo, kita kan banyak. Sabar. Bapak mau enggak ke dia? Sabar. Saya ngomong. Tadi diucapkan dulu Pak. Jadi perhatikan. Tadi sampai mengucapkan apa? Minta maaf. Ya. Gini, itu dasarnya minta maaf. Enggak bisa. Perpanjangan Anda. Bentar. Saling ngomong. Saling ngomong. Apa dasar Anda untuk minta maaf? Kalau saya minta maaf. Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib